Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ikhwati fid din, A'izzani azikumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 4 pertanyaan akhirat. Karena hidup ini adalah ujian. Hidup adalah ujian. Ujian Allah menjadi bukti bahwa penciptaan itu sempurna, bukan kurang. Kalau sekiranya ada mobil yang baru selesai dibuat, kemudian mau dijual dengan harga yang mahal, mobil itu perlu diuji. Layak tak ini mobil atau motor dijual dengan harga sekian? Kalau baru saja dihidupkan itu, mesinnya terpelanting, knalpotnya apa kemana hilang semuanya, itu motor atau mobil langsung didaur ulang, karena dia tidak layak untuk dijual dengan harga yang sekian. Kita mengaku beriman akan diuji oleh Allah. Layak tak masuk dalam surga Allah? Kalau tidak layak, besok didaur ulang. Cuman daur ulangnya bukan di dunia, di akhirat. Apa kata Allah? Falamma nadijat juluduhum baddalnuhum juludan ghairu. Tatkala kulit mereka hangus terbakar, kami gantikan kulit itu kulit yang baru. Liyazuqul azab, agar mereka merasakan bagaimananya azab sampai bersih. Ada iman sebesar zarah, baru dimasukkan ke dalam surga. Inilah dinamakan kelompok jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Semoga kita tidak termasuk dalam mantan penghuni jahannam. Cukup lama ya ikhwan, orang kita kepanasan aja nunggu mobil udah menyumpah-nyumpah kita. Pagi ini kita bahas 4 pertanyaan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita juga kalau ujian perlu bersiap. Antum sekolah, kuliah, kalau sudah dengar namanya ujian, wallah persiapannya itu matang-matang. Walaupun sekolahnya 6 bulan sekali ujian, itu 6 hari waktu belajar yang penuh tuh. Yang lain tak pernah belajar. Pas waktu mau ujian, itu belajarnya penuh. Dan bersiap dan takut gagal. Sangat takut gagal. Sehingga ketika mau ujian, macam-macam yang dilakukan. Nyontek, pakai jimat, macam-macam. Ya, dipakai semuanya. Begitu berhasil, solatnya juga gitu tuh. Biasanya kalau dekat ujian Eptanas atau ujian sarjana, wallah itu rajin ke masjid tuh. Imam belum ada dia sudah muncul tuh. Muncul aja dia. Begitu imam datang dia pulang. Orang belum. Semua begitu sudah berhasil, lupa lagi ke masjid tuh. Semua dicoret, baju dicoret, muka dicoret, apa dicoret, jalan dicoret, semuanya lupa pada Allah. Ikhwan, gagal ujian manusia, gagal ujian dunia, masih ada panjang umur, besok bisa ujian lagi. Tapi kalau gagal dalam ujian Allah, gagal dalam mempertanggungjawabkan dari apa yang dijanjikan, yang diberikan oleh Allah, itu celaka hidup kita. Maka itu saat ini kita bersiap. Kita sudah bersiap untuk yang tak pasti. Apa itu?
Kalau orang tanya, untuk apa ente kuliah? Ada yang mahasiswa sini? Masih kuliah? Kalau ditanya ngapa ente kuliah? Apa jawaban ente? Nuntut ilmu. Memangnya orang tak kuliah tak punya ilmu apa? Masa depan Ustaz, itu baru jujur jawabannya. Yakin tak ente masa depan ente dengan kuliah? Belum tentu juga Ustaz. Itu. Belum tentu lagi kan? Yakin ente jadi sarjana? Ya belum tahu juga Ustaz. Loh, kok berusaha mati-matian? Tak sampai mati lah Ustaz, cuman sungguh-sungguh aja. Belajar. Oke, kalau ente sudah jadi sarjana, yakin tak dapat pekerjaan? Belum tahu juga Ustaz. Oke, kalau ente dapat pekerjaan, yakin tak ente akan dapat gaji besar? Belum tahu juga Ustaz. Ente dapat gaji besar, yakin tak ente punya istri? Ya belum tahu juga ya. Kalau dapat istri, yakin tak istri ente mau sama ente sebenarnya? Belum tahu juga. Semuanya belum tahu. Bahagia tak ente nanti masa depan? Belum tahu juga Ustaz. Loh, semua yang belum tahu ente sudah usahakan semuanya. Mati yakin tak? Sudah tak bersiap nak mati? Yang pasti kita hadapi, tak pernah kita persiapkan tuh. Tak ada persiapan sama sekali. Masa depan kita yang tak pasti, sudah antum persiapan tuh. Mau jadi sarjana besok, mau jadi ini, sudah persiapkan. Kira-kira kita ini orang bodoh, orang pintar sebenarnya nih. Yang pasti akan kita hadapi tak bersiap, itu jangan salah paham. Sudah tu tak mau lagi kuliah kan? Dah lah bu, tak salah kuliah, belum pasti juga bu. Makan, belum pasti juga bu. Entah hidup tak mati setelah makan. Semuanya itu salah paham. Jangan salah paham. Ya persiapan itu ada, dunia juga perlu persiapan. Maksudnya kalau dunia ini kita perlu persiapan. Sesuatu yang tidak pasti kita hadapi dari dunia ini. Ya. Lalu kenapa akhirat yang pasti itu kita tak bersiap? Maka materi hari ini sengaja diambil judul 4 pertanyaan akhirat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu Adam yaumil qiyamah. Tidak bergeser telapak kaki Adam pada hari kiamat menuju sirat, jembatan, hatta yus'al, sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dalam hadis tidak disebutkan 4 perkara, tapi dalam riwayat lain disebutkan. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, kemana dia habiskan umur. Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'al, apa yang ia lakukan dengan ilmu itu. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, min aina kasab wa ila aina anfaq, dari mana dia dapatkan, ke mana dia infakkan. Yang keempat, an jismihi, tentang jasmaninya, untuk apa dipergunakan itu. Jasmani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa jasmani itu dia pergunakan. Maka ikhwan, perhatikanlah tentang 4 perkara ini. Kita akan bahas satu persatu dari 4 perkara ini. Pertama, kita akan bahas tentang an umrihi, tentang umur. Para ulama kita berbicara tentang waktu. Imam Hasan Al-Basri berkata, ya ibnu Adam, innama antumul yawm, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu adalah hari.
kumpulan hari-hari, iza zahaba yaumun zahaba ba'duka, apabila berlalu satu hari maka hilanglah sebagian dari diri kalian. Waktu sangat berharga dalam hidup setiap orang. Kita akan ditanya umur kita, dan umur adalah waktu. Kemana kita habiskan umur? Berapa banyaknya orang habiskan umur ya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mana lebih banyak? Waktu kita baca Quran atau chatting? Waktu kita nonton sepak bola atau baca Quran? Mana yang lebih banyak? Umur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Umur itu dihabiskan. Untuk apa umur itu dihabiskan? Allah bersumpah masa wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia berada dalam kerugian. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan li khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah, dalil kepada hambanya kecuali satu surah ini saja, lakafathum, itu sudah cukup bagi mereka. Bahwa manusia berada dalam kerugian. Mereka tidak pandai memanfaatkan waktu. Hilang pagi, sore, malam. Kadang-kadang ada orang habis waktu mancing, ya, mancing, berpanas semuanya, ikan belum dapat juga. Sudah dapat, dilepas pula lagi. Wallah, apa kerja dia mancing macam itu? Lah lepas, kan banyak tuh. Kalau nelayan, karena dia cari nafkah, beda. Ini tidak, memang hobi, ya, mancing dapat ikan, lepas, mancing dapat ikan, dilepas lagi. Mancing di akuarium aja kan enak sebenarnya. Buat rumah, buat akuarium, kan ada AC, antum mancing gitu. Kan lumayan, dingin, tak repot-repot. Umpannya pun sikit-sikit aja. Ini mancing, habis waktu. Ada yang hobi main catur, bengong, menung lama-lama, ya. Olahraga terberat di dunia kan, ya. Benteng aja diangkat, bayangkan. Orang olahraga angkat besi, bukan yang terberat itu catur. Kebab dia mengangkat benteng. Sudah tuh kuda yang tak bisa berjalan dijalankan. Wallah, itu olahraga terberat di dunia itu, ya, Ki. Ya, maka itu yang main catur mana pernah keliling-keliling itu. Serius saja dia, karena itu berat. Kalau main-main bahaya dia. Ya. Ya, kudanya bisa lari kan? Nah, perhatikan waktu. Berapa waktu yang kita gunakan? Perhatikan, berapa masa kita untuk mempelajari agama, berapa masa kita untuk dunia kita. Solat lah, kalau dihitung-hitung nak, sekali solat tu ada tak 10 menit? Adalah. Ya, kecuali yang super eksekutif itu agak lain cepatnya. Makmum senapas, imam senapas, makmum tak sempat bernapas. Saking cepatnya kan, kita baru ruku sudah berdiri, kita berdiri dia sudah sujud, baru nak sujud dia sudah tegak lagi, tentu terlentang kita dibuatnya. Saking cepat-cepatnya. Waktu, mungkin dia buru-buru waktu kan, tapi dalam solat ngejar waktu dia. Perhatikan bagaimana waktu. Al-waktu kasayib, waktu seperti pedang, kata Imam Syafi'i. Kalau kalian tidak memanfaatkannya, maka dia akan memenggal kalian. Syabab, terutama anak muda, mana waktu belajar? Al-Imam Bukhari, ya, dan para ulama lainnya hampir-hampir tidak ada punya waktu untuk main. Tak ada punya waktu mereka itu untuk main. Mulai dari kecil, waktu mereka itu penuh dengan waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu. Bahkan mereka kalau diundang walimah, sebagian mereka itu bertanya, diundang walimah nih, yang ditanya dia apa? Ada tak meja untuk tempat buku? Kenapa?
Dia tidak mau kalau dia makan menyuap makanan itu membuang waktu dia membaca. Dia mau sambil makan ini ada buku dia baca, dia mengunyah tu dia baca gitu. Karena dia tidak mau waktunya terbuang. Ini ilmu yang berharga, sangat berharga. Ya, begitu wajar mereka hampir-hampir tidak ada membuang waktu dan masa mereka. Mereka tidak sempat untuk bermain, tapi umurnya panjang-panjang tau. Ulama kita. Pernah ada antum dengar kisah Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Albani tiap hari main futsal. Umurnya berapa? 80 tahun ke atas. Syekh Albani 90-an. Syekh Utsaimin juga 80-an nih, ikhwan. Tak ada lupa hafalannya, kuat ingatannya. Kita yang olahraga tiap hari begitu bercermin lupa dengan wajah. Ini siapa ini kita lihat. Udah 3 bulan tak pernah cermin, tentulah hitam wajah itu kan. Kok hitam orang masuk sekarang? Padahal dirinya sendiri. Jangankan pelajaran. Lihat waktu mereka untuk ilmu, untuk belajar. Nah, kembali kita kata, ada tak kita gunakan waktu? Berapa masa? Lalu katakan bagaimana cara ngatur waktu? Jangan mengatur waktu. Antum manfaatkan waktu. Kebanyakan kita ini suka buat jadwal nak ngatur waktu. Hari Senin pagi baca Quran, jam 7 ini, jam 8 ini, nanti jam 9 ini. Sudah seminggu ditengok tak ada satu pun yang dikerjakan. Minggu depan buat jadwal baru lagi. Nampaknya jadwal kemarin tak bisa jalan. Buat lagi jadwal baru. Jadi dia sepanjang tahun kerjanya apa? Hanya buat jadwal. Tak ada satu pun yang dilakukan dia. Banyak tak kayak gitu? Sangat banyak. Manfaatkan waktu apapun, jangan antum nak ngatur waktu. Ada kesempatan waktu, manfaatkan. Ada majelis ilmu. Orang kalau majelis makan sejauh manapun datang tuh. Kalau ada lah di Surabaya ini makanan baru umpamanya. Belum ada di Surabaya umpamanya. Letaknya di pelosok, di sudut kota, gang kecil, masuk lagi ke dalam sempit. Kalau mau makan itu masuk pun tak bisa lurus, mesti miring gitu tuh. Dicari itu apa itu? Nasi cicak. Belum ada sini nasi cicak kan? Kalau nasi kucing sudah ada kan? Nasi kucing sudah ada, nasi cicak belum ada. Kalau ada nasi cicak mungkin dicari orang di mana? Ada di gang lurus gitu, belok nanti tinggalkan motor, antum masuk ke dalam miring. Di situ ada tempat kecil, di situ ada jual nasi cicak. Begitu keluar nasinya, bungkus kecil-kecil aja kayak cicak kan? Pak, kok kecil? Ini nasi cicak. Yang lebih kecil lagi nasi telur cicak ada. Kalau sudah namanya makan, itu tak ada pertanyaan tuh. Ke pelosok manapun kita begitu. Mau merasakan makanan baru, masakan baru. Tapi kalau namanya taklim, wallah, itu pertanyaan banyak tuh. Di mana? Gurunya dari mana? Gurunya dari tadi, Pak. Kan gurunya dari mana? Ya, dari tadi, Pak, gurunya di situ gitu kan. Ditanya gurunya, udah pernah masuk TV? Rasanya belum, Pak. Ya kalau sudah, apa buktinya belum? Dia bisa keluar sebab TV kecil, Pak. Kalau dia masuk itu tak bisa keluar lagi kan susah. Ya kan? Tanyalah masuk TV atau tidak, ini tidak, namanya siapa, detailnya siapa, semuanya mau disuruh tanya. Ujung-ujungnya hati-hati aja ngaji. Jangan dalam-dalam. Nanti gila. Allah, nasihatnya langsung keluar. Ilmu dalam jadi gila. Nampaknya orang gila ilmunya dalam semua, nampaknya gini. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Sudah tuh. Yang lain nasihati. Oke. Ngaji hati-hati antum. Jangan fanatik ente. Ngapa? Jadi teroris nanti. Allah. Terlalu dalam ngaji. Gila. Fanatik. Teroris. Terus kayak saya, Islam biasa aja, biasa tak ngaji, ya. Biasa tak sholat, ya pokoknya biasa-biasa aja kita. Ya.
Wallah, ini rupanya Islam yang biasa saja. Ya, kira-kira antum, ya, kalau kita punya mau kondangan udah pakai jas bagus, kopiahnya cantik, lalu istri lewat, dek, gimana mas sekarang? Istri kita bilang, yalah mas, biasa aja mas. Teman saya gagal lagi suaminya. Kira-kira apa perasaan antum? Bayangkan kenapa kita sama istri kita, pasangan kita harus menjadi pasangan istimewa. Kalau kondangan mau jadi kondangan orang yang diundang istimewa, masyarakat yang istimewa, pejabat istimewa, pegawai istimewa, karyawan istimewa. Kenapa tidak mau jadi hamba yang istimewa di hadapan Allah? Untuk dapat yang itu tuh waktu memang jadi korban. Berapa kita berkorban untuk waktu? Waktu yang kita pergunakan, akhwan, dikatakan oleh para ulama, waktu yang lalu adalah qadar yang telah kita jalani. Hari ini adalah amalan kita. Hari esok jangan jadikan dia bencana dalam hidup kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan satu amalan, jazakallahu khair, untuk melakukan satu amalan, maka jangan suka menunda amalan itu. Satu amalan Allah berikan kita untuk melakukannya, ketika ada kesempatan ambil. Jangan menunda, karena orang yang suka menunda-nunda setiap amalan kebajikan yang Allah berikan kesempatan untuk melakukannya, itu tanda kelemahan jiwa mereka. Kita tak mau jadi hamba yang jiwa lemah. Setiap ada kesempatan ambil, tidak banyak sedikit, kita ambil setiap kesempatan. Waktu kalau dia sudah berlalu, dia tak kembali. Wahai Adam, sebagian perkataan Imam Hasan Al-Basri, setiap masa hari-hari akan berkata kepada anda, wahai anak Adam, akulah adalah waktumu hari ini. Berbuatlah sekehendakmu. Tapi ketika aku telah pergi, aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Lihat, berapa banyak kita sudah membuang waktu, membuang masa. Padahal waktu itu sangat berharga dalam hidup kita kan. Bagaimana orang-orang akhirat yang menyesal? Mereka menyesal, minta kepada Allah, Rabbana farji'na na'mal salihan. Ya Rabb kami, beri kami kesempatan, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan mengerjakan amal saleh. Hari ini kita masih diberi kesempatan. Waktu anak muda ada waktu yang dinasihati oleh Nabi, aba ightanin khamsan qabla khamsin. Ini waktu yang disebutkan oleh Nabi. Waktu kaya sebelum datang miskin, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, senang sebelum susah, waktu lapang sebelum waktu yang sibuk. Berapa banyak orang yang terlupa, lalai oleh waktunya yang lapang. Kawan, ini keadaan kita. Saya tidak bicara lebih panjang tentang bagaimana waktu. Ulama kita manajemen waktu mereka menakjubkan. Tak ada yang bisa. Mereka itu istirahat mereka beda istirahat kita. Kita itu kalau istirahat mesti ujung-ujungnya tidur. Itu istirahat kita tuh. Sebentar istirahat tu tidur tu. Sehingga kalau dia mau pergi taklim, mau ke mana tu? Istirahat pak, kata dia. Di mana? Nidaul Fitrah. Ada apa di situ? Ada waktunya untuk tidur, nampak kan? Bab majelis taklim itu waktu tidur yang paling nikmat di dunia. Kalau orang susah-susah tidur, datang aja majelis taklim, insya-Allah ya. Amma ba'du, mulai itu mata. Sudah makan obat pun belum tumbang. Tapi kalau sudah dengar majelis taklim, malah mulai gelap tuh, gelap pandangan. Niat. Mereka istirahat
pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain berharga, sampai-sampai sebagian mereka kita duduk ngumpul nulis belajar, mereka tulis patah pensilnya. Dulu kan belum ada full pen kayak kita, patah pensil karena dia tidak mau waktunya terbuang oleh meraut pensil. Apa dia katakan? Siapa yang mau jual pensil dengan harga 1 dinar? Berhamburan pensil ke dekat dia. 1 dinar tu 4,25 gram emas. Siapa yang tak mau jual pensil seharga gitu? Dia bilang begitu apa? Karena dia tidak mau waktunya terbuang. Kita itu yang banyak, sangat banyak. Kita tidak ngambil manfaat. Bukan artinya apa? Antum tak boleh melihat ini, ada berita ini itu. Kalau bisa manfaat dan istifadah, cari yang bermanfaat, tak masalah. Tapi kadang-kadang lebih banyak yang tak bermanfaatnya. Ya, chatting, selfie, antum tengoklah. Kemana pergi, semua orang sibuk dengan selfie-nya. Foto sana, foto sini, ya. Kalau pergi makan, foto semua makanan. Kirim kawan. Kawan lihat aja kita foto tu kan. Akhirnya ngiler dia kan. Antum tak kesian nengok kawan kayak gitu, ha? Coba dia kirim itu makanannya, jangan fotonya. Kita makan durian dipoto sama kawan. Kawan nengoklah kita makan durian. Allah. Intinya adalah waktu itu tadi, manfaatkan. Ini remaja, waktu tidak akan menunggu usia. Coba lihat, disebutkan suatu ketika orang tua-tua ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, saudaraku yang tua, tanaman itu kalau sudah tua diapakan? Semuanya jawab, saatnya untuk dituai, saatnya untuk dipetik. Buah yang tua mau dipetik, tanaman yang tua saatnya dipetik, padi yang tua saatnya untuk dituai, menuai padi. Lalu dia berkata kepada anak muda, wahai anakku yang muda, ingatlah kalian bahwasanya tanaman itu kadang-kadang sudah dipetik sebelum tua. Apa itu? Maut. Yang tua tinggal tunggu mati. Yang muda jangan menganggap kalian akan sampai tua. Lalu apa yang kita bisa persiapkan? Datang seorang kepada di masjid, bertemu dengan Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail tanya, saudaraku, umurmu berapa? Temannya bilang 60 tahun. Imam Fudail katakan, berarti engkau berjalan ke haribaan Allah semenjak 60 tahun yang lalu. Ya. Kalau begitu engkau semakin dekat ke haribaan Allah. Temannya langsung ngomong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail katakan, saudaraku, tahukah engkau makna yang kau ucapkan? Itulah yang beliau sebutkan. Kalau engkau tahu bahawa kita ini dari Allah, akan kembali kepada Allah, ingatlah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita menikmati semua nikmat tadi, umur, ilmu, harta, jasmani yang Allah berikan kepada kita, tidak akan dibiarkan kecuali Allah minta pertanggungjawaban. Sudah siap tak kita bertanggung jawab? Temannya bilang, bagaimana saya harus bertanggung jawab? Imam Fudail katakan, perbaiki saja sisa usia yang dibagikan Allah. Karena dengannya Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu. Maka ketika waktu-waktu telah mulai, kini saatnya kita memperbaiki. Ketika Allah masih memberikan kita hidup dan waktu itu masih ada, tak guna nyesal. Ada pula sebagian itu habis nyesal saja tuh. Aduh, dulu saya ngapalah tidak gitu ya. Itu aja kerjanya. Solat tidak, apa tidak, duduk. Kenapa? Itulah saya ini sudah tua ni malas solatnya. Ngapa dulu tak muda saya tak? Dia tak solat tuh. Habis waktunya untuk menyesal. Ada yang saking menyesal takut buat salah.
ketemu orang tak mau tak mau takut. Ada yang misal takut mati sama sekali. Mau sholat ke masjid pun takut mati. Ya, benar seorang nelpon minta nasihat. Dia bilang saya ini punya penyakit was-was Ustaz. Apa? Ketakutan saya pada kematian sangat besar. Sehingga saya tak berani keluar rumah. Karena saya takut kalau keluar rumah mati. Saya bilang antum dalam rumah tak mati kira-kira. Itu lain Ustaz. Kalau mati pun dalam rumah tak masalah kata dia. Tapi bagaimana cara menghilangkan ini? Was-wasnya takut. Udah berapa bulan dia tak keluar rumah. Saya bilang antum kau mau konsultasi masalah ini, antum harus datang ke rumah nah. Kalau tak datang tidak bisa konsultasi. Dia datang ke rumah, mulai dibahas. Ada apa? Inilah Ustaz, saya ini sangat takut lagi keluar rumah karena takut mati. Antum sekarang lah sampai di rumah mana kan? Iya. Mati atau antum sekarang sedang mati atau belum? Belum Ustaz. Allah tentukan antum belum mati. Jangan-jangan dekat balik antum mati bahaya nanti kan? Dimanapun antum takut mati. Kalau namanya mau mati tetap mati. Buktinya antum keluar tak mati. Tapi masalah bagi antum bilang adalah sudah tak kita bersiap untuk mati. Itu yang masalah bagi kita. Maka takut mati tentu bersiap untuknya. Ya, ada persiapan. Antum mau tidur takut digigit nyamuk. Bersiap dah antum untuk menghadapi nyamuk? Bersiap antum. Kadang bajunya, apanya, semuanya. Ya, sebenarnya nyamuk tak bisa disalahkan kan? Sebab dia kalau mau gigit kita kan dia minta izin, ikhwan. Hanya kita saja selalu mengizinkan, walaupun kita tak sadar kita mengizinkan. Apa buktinya? Kan kalau dia mau gigit kita tu kan dia di kuping kita dulu tuh berbunyi muter, boleh makan tidak, boleh makan tidak. Begitu kita gerak, oh berarti tak boleh. Begitu kita diam kan tanda setuju. Diam kita, baru dia panggil kawannya, ini boleh nih, yang ini boleh nih. Dia diam aja. Datang dia ramai-ramai, habis kita kena keroyok dia ramai-ramai. Itu dia. Karena kita sudah izinkan. Tapi mana ada orang tidurnya begini-gini kan? Kalau ada tidur gitu insya Allah tak digigit nyamuk tuh. Ya. Perhatikan. Ini secara umum waktu. Maka coba ambil majelis ilmu. Ambil. Maka timbul pertanyaan yang kedua dari waktu tadi. Ya. Apa pertanyaan kedua tentang ilmu? Ilmu dalam Islam itu ada dua jenis secara umum ya. Pertama ilmu bermanfaat. Kedua ya jelas ilmu yang tidak manfaat. Tapi konteks manfaat ini perlu tahu. Tentu manfaat dunia dan manfaat akhirat. Tentu manfaat dalam timbangan syariat dan sesuai kemanusiaannya. Ya copet juga manfaat bagi tukang copet. Tapi semua orang tidak akan menganggap ilmu tentang mencopet bermanfaat. Karena dia merugikan orang lain. Nah, ilmu bermanfaat itu lagi dibagi dua. Ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan kita. Nah, masalah keselamatan adalah keselamatan kita di akhirat. Ilmu itu bermanfaat dan dia menyelamatkan akhirat kita. Yang kedua, ilmu bermanfaat tapi dia tak menyelamatkan akhirat kita. Ilmu yang pertama itulah ilmu agama. Dia bermanfaat dan menyelamatkan akhirat kita. Sedangkan yang kedua itu ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu bermanfaat, ikhwan. Antum punya HP, terserah mereknya apa saja, ya, bermanfaat. Di samping itu ada mudaratnya juga, ya. Ada manfaat, ada mudarat.
Tetapi pandai ilmu tentang itu hanya manfaat dunia, dia tidak menyelamatkan akhirat. Memangnya antum kalau pandai buat HP antum masuk surga apa? Itu jaminan. Siapa yang jago buat HP dijamin masuk surga? Tidak ada sama sekali. Tapi dia bermanfaat. Apalagi antum bisa manfaatkan dia untuk kepentingan dakwah, maslahat. Tapi ilmu agama ini yang paling bermanfaat. Bayangkan ikhwan, seekor anjing yang dilatih untuk memburu. Jadilah dia anjing yang khusus untuk berburu. Antum lepaskan dengan bismillah, lalu anjing itu pergi berburu rusa. Ditangkapnya rusa. Boleh tak dimakan? Boleh, karena anjing buruan ada ilmunya. Binatang saja ketika sudah punya ilmu sedikit, naik derajatnya tuh. Bayangkan tuh. Nah, bagaimana dengan kita yang memuliakan kita di hadapan Allah? Bukan dunia, tapi akhirat. Ilmu itu. Dunia siapa yang muliakan? Allah tak muliakan ilmu manusia dengan dunia. Maka itu iblis minta Allah kasihkan tuh. Apa yang diminta iblis? Umur panjang. Pintar iblis. Apa gunanya antum dapat uang 1 miliar, begitu lihat uang antum mati? Kan tak ada guna tuh. Iblis minta umur panjang. Dikabulkan Allah tak? Dikabulkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun, wahai Rabbku beri aku tempo sampai hari akhir. Allah katakan innaka minal munzarin, engkau diberi tempo. Kita rasa-rasa berdoa belum juga dikabulkan. Nengok ada yang berdoa, ya Allah sedih je. Anak muda ngapain teh doa? Dah 5 tahun Ustaz. Doa minta anak yang soleh Ustaz, belum dapat. Terus istri ente itu juga belum dapat Ustaz. Doa dapat anak tapi tak pernah berdoa minta istri. Bagaimana tu dapat? Ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Istri solehah tak pernah diminta. Itu tu tak dapat. Robah mintanya harus minta istri yang solehah, bukan istri soleh. Tak boleh minta istri soleh. Nanti tak dikabulkan lagi kan? Udah tu berubah doa, ya Allah berikanlah aku istri soleh. Teman kita soleh marah dia, masa istri dia diminta-minta? Ya, istri yang solehah, jangan istri soleh. Doanya baik-baik. Ya, perhatikan ilmu yang bermanfaat. Sudah tak kita belajar tentang ilmu? Kalau ilmu agama, apapun antum pelajari dari Islam, antum pelajari langsung amalkan tuh. Antum belajar komputer, belajar ahli ekonomi, ahli ini, sudah dapat pekerjaan atau waktu bekerja baru antum bisa praktekkan tuh. Antum belajar bab wudu, antum harus ngamalkannya. Tak bisa antum sudah belajar bab wudu, ya, antum sholat tak pakai wudu. Saya sudah tahu ilmunya, kata dia. Tak perlu lagi. Sudah, saya sudah tahu tuh. Yang penting kita sholat bersih. Mandi saya aja pakai sabun semuanya. Ya, tanggung kan? Ini kan cuma ini juga Pak. Lebih baik saya mandi. Kalau setiap mau sholat saya mandi pakai sabun, minyak wangi semua. Tak perlu duk. Tak payah lagi Pak. Cuma wuduk kan sikit aja Pak, kata dia. Tak terima. Karena itu aturan agama. Karena agama ini bukan akal-akalan. Kalau agama akal-akalan, tentu mengusap sepatu itu di atas, itu tak masuk akal. Kita kalau pergi sapan ngusap sepatunya di mana berwudu? Di atas, telapaknya justru tak diusap. Dalam ilmu fikih, mazi, orang yang keluar mazi, dia cukup mencuci, lalu dia berwudu. Tapi kalau orang keluar mani, dia harus mandi.
Mani najis tak? Mani tak najis ikhwan. Kalau najis berarti antum semua najis. Kita najis berarti. Nah, suci. Tapi keluar mani, mandi. Mazi najis. Tapi keluar mazi tak mandi. Cukup berwuduk saja. Kalau agama itu pakai akal-akal, tentu harus dibalik. Kalau itu kurang, gini sajalah. Antum baru mau sholat buang angin. Mau sholat lagi berwuduk tak? Yang dicuci anggota wudhu atau tempat buang angin? Mesti anggota wudhu. Mana ada orang buang angin keluar turun cebok dia lalu sholat lagi. Kenapa? Baru buang angin pak, kata dia. Baru buang angin, kok tak berwuduk lagi? Kan yang keluarnya dari sini pak, kata dia. Gitu. Loh, kenapa mulut ente tak diusap terus? Sebab kan mulut ente keluar angin terus. Kalau sudah itu alasan dia kan, yang baru keluarkan dari sini pak. Karena angin itu keluar dari bawah tadi pak, kata dia. Lah, ente ngomong keluar angin juga, mulut ente usap terus gitu. Tapi anggota harus cuci anggota wudhu. Yang nyuruh anggota wudhu dicuci siapa? Syariat ke atau akal? Syariat. Tengok itu. Dalam bab berwudhu saja tu. Akal kita harus tunduk dengan syariat tu. Tak bisa main akal-akalan tu. Lalu bagaimana dalam urusan dunia yang besar? Kita tak mau mengamalkan syariat. Maka kembali bahwa ilmu yang utama itu yang kita pelajari adalah ilmu ad-din. Ini yang memuliakan kita. Sekarang sudah ada ilmu agama itu jadi kebutuhan kita. Atau ilmu agama ini selingan saja. Saya belum pernah lihat orang datang ke majelis taklim tangannya bengkak, lalu ditanya, kenapa tuh tangan bengkak? Kemarin Ustadz pergi taklim, kok sampai bengkak? Banyak betul yang dicatat Ustadz. Oh, bengkak tangan. Yang ada, kenapa itu tangan bengkak? Main poli kemarin Ustadz, salah cemes, saya pikir bola biasa, rupanya bola bowling, saya cemes banget. Ada tak orang pergi taklim pakai tas khusus? Futsal itu tasnya khusus tuh. Bajunya khusus, sepatunya khusus, bolanya khusus. Antum mau main tenis meja, baju khusus tuh. Bola khusus, tak mungkin bola futsal dibawa main tenis meja. Semuanya khusus. Antum mau main golf, sticknya khusus. Tak mungkin stick tusuk sate untuk pakai untuk situ. Semuanya khusus. Bajunya khusus. Topinya pun khusus. Sekarang anda mau tanya, antum pergi taklim punya tak tas khusus pelajaran akidah? Tas khusus pelajaran fikih? Saya yakin tak ada yang punya tas khusus seperti itu. Atau ibu-ibu lah. Sebab tas mengetas ni ibu-ibu yang banyak. Ada tak punya tas khusus macam itu? Ini taklim tahsinul Quran, ini tasnya ni. Ini taklim ini. Biasanya kalau kondangan, ini tasnya ni. Kalau pergi ke pasar, ini tasnya ni. Pasarnya lihat. Kalau ke mall, ini tasnya. Tak mungkin kan bawa kresek pergi ke mall. Apa? Mau ke mall pak belanja, tapi tasnya tas kresek biasa saja. Tak mungkin. Ada tas khusus. Kalau pergi pasar-pasar biasa, tas kresek dibawa dia. Sandalnya pun beda-beda tuh. Bayangkan. Sekarang pergi taklim ada apa tidak? Tidak ada Ustaz. Kalau dapat baju tu, baju yang 7 zaman tu dipakai semua tu. Kalau direndam di sungai itu mati semua ikan. Mabuk bau baju tu. Kenapa tak ada khusus? Ini bukan anak anjurkan antum beli banyak tas. Tapi kenapa untuk taklim, untuk ilmu, untuk menghidupkan kita tidak punya baju yang khusus? Ini taklim.
Bayangkan ikhwan, menghargai ilmu kita saja dulu, segar, semangat, catatan, tidak masalah untuk punya HP ini untuk kajian. Apalagi sekarang kan sudah mudah. Ilmu zaman sekarang kan berbeda-beda tipis dengan zaman dulu. Zaman dulu kan al ilmu pisudur, kalau sekarang al ilmu PCD, ya. Level kecil apa tuh MP3, ya. Kadang-kadang tak pergi taklim, cuman minta CD-nya ya, katanya. Allah, taklim tak mau, yang penting dapat CD. Niat. Tak ada kita ingin berkorban. Yang hebat lagi bertanya dengan ustaz menunggu SMS gratis. Ini saatnya nih dapat SMS gratis. Kesempatan bertanya ustaz. Antum bisa bayangkan tuh. Tak keluar modal sama sekali tuh. Ustaz ada pertanyaan yang dahsyatnya tuh. Pertanyaan sedikit, jawaban suruh panjang. Allah. Ustaz, ini ada 3 pertanyaan. Pertama, kedua, ketiga. Tolong jelaskan dengan dalil secara ringkas dan padat. Subhanallah. Ana cerita karena ana pernah dapat soalan seperti itu, ikhwan. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. 1, 2, 3. Terus tolong jawab dengan ringkas beserta dalil. Dengan ringkas beserta dalilnya. Ana jawab langsung ringkas beserta dalil. Allahu a'lam. Udah tu tak bertanya lagi. Kan jawaban ringkas beserta dalil. Allahu a'lam kan ada dalil. Kalau ditanya Allahu a'lam kan ada dalilnya. Kenapa? Mau bertanya agama juga. Tak mau keluar modal. Wallah ikhwan, keterlaluan betul kita hidup sini. Antum tahu Abdurrahman Ar-Rayi? Ini gurunya Imam Malik. Dalam usia 27 tahun dia sudah jadi ulama besar. 27 tahun umur sudah jadi ulama besar. Berapa modal? Hampir 32 miliar ibunya mengeluarkan dana untuk pendidikan anaknya. Ini bukan berarti besok jadi dalil pula untuk sekolah mahal. Salah tu. Ya. Tetapi begitulah mereka menghargai ilmu. Ya. Dia berkorban untuk sesuatu yang berharga. Ketika bapaknya datang, bapaknya belum tahu anaknya sudah jadi ulama. Bapaknya katakan datang ketika bertemu, hampir berantem dengan anaknya karena sudah ditinggalkan masa kecilnya. Masih dalam kandungan atau masa kecilnya. Bapaknya pulang, ini anak sudah besar. Ya. Dan riwayat sebut pernah terjadi perselisihan. Karena dia menyangka orang lain, ini orang lain. Setelah tahu orang tua saling kenal, udah azan, anaknya pergi ke Masjid Nabawi. Bapaknya agak lambat. Bapaknya bilang pada istrinya, istriku, mana uang kita yang 30.000 kemarin? 30.000 dinar. Ya, lebih kurang 30 miliar lebih. Yang kutitipkan padamu, uang sudah habis. Apa pikir istrinya? Ini uang habis. Suami datang. Ya udah, solat dululah. Kata sang istri, solat dulu. Nanti kemari. Pas solat, lihat itu ada pemuda. Habis solat dia agak terlambat. Dia lihat ada pemuda di hadapan. Datanglah para ulama juga lihat di sekelilingnya. Dia bertanya, siapa pemuda itu? Dia bernama Abdurrahman Ar-Rayi. Bapaknya bernama Al-Faruq. Bapaknya itu, dia namanya Al-Faruq juga. Cuman dia belum nyangka itu anak dia. Sudah pulang, tanya istri, uang tadi. Sebelumnya dibilang, tadi di masjid saya melihat seorang pemuda duduk dan banyak orang bertanya kepadanya. Lagi muda sudah pun alim dan orang bertanya. Nah, istrinya bilang, suamiku, menurutmu mana yang paling kau hargai? Pemuda seperti itukah? Atau uangmu 30.000 dinar itu? Apa jawab suaminya? Aku lebih menghargai pemuda itu daripada uang itu. Kata istrinya, uangmu sudah habis. Dan hasilnya itulah dia. Pemuda itu adalah anakmu.
Antum bayangkan apa jawab suaminya tu. Kalau kita mungkin, 30.000 tu. 3 miliar kau habis 30 miliar untuk anak ya. Apa kau bagi makan gurumu? Memangnya gurumu makan apa? Tapi ulama kita tidak. Istriku, terima kasih kau sudah benar membelanjakan hartaku. Bayangkan ikhwan, harganya tu. Kini orang kalau masuk sekolah agama, kalau dengar mahal aja sikit mulai naik kepala pening. Kalau sekolah umum tak masalah. Pak Ustaz, 750.000 bisa 3 kali bayar tak Pak? 750.000 3 kali bayar? Iya. Tak ada uang bu? Oh enggak, saya baru mobil kontan. Anak saya sekolah itu kuliah kontan. Loh kok di sini bayar 750 3 kali bayar? Kan sekolah pondok Pak, kata dia. Kan sekolah agama. Sekolah agama 750 3 kali bayar. Umum 750 juta langsung bayar. Maka itu hati-hati. Ilmu sangat berharga dalam hidup. Baru ulama kita berbondong-bondong untuk ilmu. Tapi setelah kita belajar agama kita sudah tak kita belajar. Berapa banyaknya kita tidak mempelajari agama kita. Tak tahu. Ya, ada yang tak tahu wudu. Kadang-kadang kita sudah, sebagian ada lagi sudah sarjana, sudah ini apa itu. Kadang ada yang tak bisa baca Al-Fatihah. Banyak. Padahal yang memuliakan kita itu ini. Ilmu ini. Yarfi'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Maksudnya ilmu agama itu. Nah, kalau sudah punya ilmu, apa yang kita lakukan? Nah, kadang-kadang punya ilmu, tapi yang dilakukan ternyata jual beli agama pula dengan ilmu. Amalkan ilmu, maka itu tuntut ilmu, beramal dengannya, dan jangan lupa adab dalam menuntut ilmu. Banyak orang belajar ilmu tapi lupa belajar adab. Ulama kita katakan kami kalau belajar ilmu tu 10 tahun, kami belajar adab 20 tahun. Kenapa? Kadang-kadang banyak punya ilmu tak punya adab. Ilmu boleh, tapi adabnya wallah benar-benar tak tahu. Ada orang punya adab tapi tak punya ilmu, juga tak bagus. Ya, dan adab sebenarnya adalah bagaimana beradab kepada Allah. Kadang-kadang kita tak punya adab kepada Allah. Gitu kalau menghadap gubernur lah. Ya, ngadap gubernur sajalah, tak usah tinggi-tinggi, menghadap gubernur. Antum bawa HP, ternyata HP itulah rusak pula tuh. Tak bisa lagi speakernya tu pelan. Speaker tu asal sudah orang telepon besar. Ternyata antum punya teman toke lah. Ya, dia suka cari-cari pupuk, terutama pupuk kandang. Nah, kalau sudah bicara kotoran ayam, kotoran ini terang, ini ada kotoran banyak nih, kata dia. Kotoran ayam, kotoran ini. Ketika antum datang pas menghadap pimpinan, tiba-tiba HP itu berdering. Antum nengok teman antum, wah ini kalau diangkat bahaya nih. Sementara antum sedang menghadap bupati kah atau gubernur. Antum angkat atau antum matikan itu kira-kira? Antum matikan ikhwan. Sekarang kita nak menghadap Allah. Kalau lupa lain masalah. Tapi kadang-kadang memang sengaja tuan mengharap takut nanti orang telepon. Padahal ini sedang ada janji penting tuan. Coba kalau antum matikan, dia kan tak bisa telepon. Ya, ada alasan. Tapi banyak bunyi, belum lagi nada deringnya macam-macam. Ya, maka itu perhatikan. Ini ada adab, belum lagi adab tentang ibadah kita. Ya,
Adab ilmu sudah ada, kita belajar ilmu. Karena banyak saja dari ilmu agama ini yang kita masih tinggalkan. Orang hidup yang tidak mengenal agamanya, dia seperti bangkai hidup. Yang berjalan di muka bumi, dia seperti kuburan yang membawa bangkai hidup berjalan kemanapun. Maka itu buru ini, kejar. Kalau kita belum sempat, tuh anak-anak, tuh sekolah, tuh di mana, jangan sembarangan, ya. Anak-anak, kalau ngajarkan nyanyi anak-anak tak payah diajarkan. Antum bawa aja anak tu naik angkot setiap hari, hafal dia 2-3 kali naik tulah hafal lagu India tu. Ya, penyanyi India pun hafal dia. Naik aja angkot tu. Mas, kalau saya naik bunyikan lagu ini ya. 5 kali aja dia naik tu, hafal dia tu lagu tu. Tapi kalau Quran ini bunyikan, itulah 50 kali dia naik tak hafal-hafal tu. Maka perhatikan, ilmu akan ditanya sampai di mana, maka buru majlis-majlis itu, karena ini majlis olahraga. Besok Allah akan tanya, apakah engkau belajar tentang ilmu? Itu akan ditanya. Lalu amalan ilmu ada tak diamalkan? Kalau kita berilmu, tentu kita tidak hanya satu saja, ya. Banyak orang tahu satu dalil tapi tak mau bertanya pada guru, nak ngamalkan sendiri. Wah, saya kan sudah bisa, terjemahan kan banyak. Salah baca, ya, bunuh diri, ya, mengharapkan bidadari, ya kan? Mati dapat bidadari, wallah. Mati dapat bidadari. Ya akhi, jangankan bunuh diri orang, duduk aja tu menung-menung, duduk menung. Kerjaan tak ada, mau ngerja tak apa juga. Ya, mati sajalah. Antum ambil pisau, tusuk diri, berdosa tuh. Nggak bunuh orang lain, antum sebenarnya cuma duduk-duduk aja antum. Kerjaan tak ada, apa tak ada, bunuh dirilah. Mati. Itu aja dosa antum tuh. Kini udah bunuh diri, bunuh pula orang lain. Berapa banyak dosa yang antum tanggung? Berapa banyak orang yang tak bersalah, bukan tak berdosa ya, tak bersalah kepada tukang bunuh. Ya, lihat, bom bunuh diri, nama aja bom bunuh diri. Siapa yang membunuh diri, loncat dari gunung, diazab dengan loncat dari gunung. Bunuh diri dengan panah, besok diazab dengan panah. Bunuh diri dengan bom, rasainlah besok. Ya, lihat. Kenapa? Kadang pahaman sendiri. Ya, anak-anak jadi korban semuanya. Maka itu perhatikan. Padahal Nabi katakan, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir terikat perjanjian, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Maka kita pelajari agama kita ini bukan menjadikan kita orang yang keras, ikhwan. Seharusnya semakin kita mempelajari agama, semakin banyak kelembutan kita. Tentu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tegas tidak bermakna keras. Tegas. Haram ya haram. Enggak ada toleransi. Enggak, yang haram ya haram. Kalau darurat oleh agama, baru dia ambil darurat. Namun dia tidak kasar. Harus bedakan itu. Jangan dianggap orang tegas itu kasar. Enggak, tegas. Haram. Kalau itu bid'ah, tetap kita katakan itu bid'ah. Tapi apakah antum mengatakan itu bid'ah lalu dengan etikat orang itu kafir? Itu bahaya tuh. Karena ahli sunnah menjaga lidahnya dari mengkafirkan saudaranya. Sebab kalau saudaranya tidak kafir, dialah yang kafir. Kadang-kadang baru seminggu pesantren kilat, lidah lah macam petir. Sabar. Perlu dakwah, perlu lahan. Sebagian yang tidak tahu, perlu kelembutan. Ya, lihat, kelembutan perlu. Tetapi yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan sampai karena kita takut tersinggung oleh orang, takut ini, akhirnya kita tidak mau menyatakan yang hak itu yang hak, yang batil itu batil. Itu sebuah kesalahan. Tidak ada lagi pencegahan amal ma'ruf nahi mungkar, nasihat tak bisa jalan. Ya, kalau namanya nasihat tetap ada yang orang tersinggung.
Cuman cara kita, ya, perlu perlahan, ya, tidak simsalabin. Ya, baru aja belajar, kita ingin seluruh orang di dunia ini langsung nerima kita. Nabi saja, Rasul pilihan, banyak juga yang masih membenci Nabi. Nabi akhlaknya dipuji oleh Allah. Kita siapa yang muji? Istri kita belum tentu pula. Memangnya istri kita milik kita? Jangan-jangan dia terpaksa aja milik kita karena bapak yang nyuruh. Lalu kita ingin simsalabin, perlahan. Tapi dakwah tetap. Kalau kita tidak cegah, maka kebatilan tidak tahu oleh orang. Kita sebutkan, ini batil, ini apa, tetap. Ya, tetapi tadi dengan ilmu dan hikmah. Kita belajar ilmu, terutama ilmu agama, berapa banyak kita. Karena penentang-penentang kebenaran itu sangat banyak. Ya, mereka mengingkari wujud ini, mengingkari keyakinan ini, ya. Pengingkaran biasanya tanpa dalil atau mengotak-ngatik dalil. Kita tidak paham, ya. Maka perlu memperdalam setiap agama, sebab besok kita akan ditanya, adakah kita belajar ilmu itu? Adakah kita amalkan? Kalaupun kita amalkan, untuk apa? Kadang-kadang orang sudah berilmu, tetapi ilmu itu ternyata ya untuk memperjualbelikan agama. Mereka bisa mengotak-ngatik ayat, mau yang halal yang haram. Haram lah pak, kata dia. Keluar dalil haram. Halal ada juga dalil halal. Yang mubah ada juga. Terserah, tergantung bayaran aja. Antum mau yang mana sekarang? Ini jelas jual beli agama. Demikian. Ya. Kemudian harta. Nah, harta ini dua sebenarnya pertanyaan. Dari mana kita dapatkan, ke mana kita infakkan? Banyak pertanyaan. Itu tidak bermakna harta dunia ini diabaikan. Zuhud secara umum adalah memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Secara umum. Antum bisa manfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Antum punya mobil. Kata Imam Al-Albani, salah satu zakat mobil itu apa? Kata dia, bawa orang pergi taklim. Antum naik mobil, ada ikhwan-ikhwan dan antum sendirian. Udah, ya akhi, besok taklim dengan anak. Pergi, naik mobil. Begitu. Bawa orang pergi taklim. Kalau terlalu banyak, ikat aja di atas kalian, bayar betul. Tapi bawa. Ini mobil, kendaraan. Kita manfaatkan dunia. Ya, harta kita selagi ada dalam genggaman kita, itu milik kita. Kita tahu, ya, bahwa yang kita bawa mati itu adalah harta kita. Harta kita sesungguhnya yang kita pakai, yang kita makan, yang kita infakkan. Yang kita makan habis, yang kita pakai akan usang, yang kita infakkan ini milik kita. Tapi berapa banyak kita infak? Enggak. Ini anak tengok. Ya. Kalau di sini ada 2,5 miliar. Lalu sekarang tinggal tersisa umpamanya 1 miliar. Jangan infak saja umpamanya. Setiap orang, ada 1.000 orang sepakat tuh meminjamkan, nih saya pinjamkan. Setiap orang minjamkan cuma 1 juta. Pinjam aja tuh. 2 kali dia minjamkan, sama dia berinfak dengan harta itu separuhnya. Berarti sebenarnya setengah, 500.000 dia sudah berinfak. Bayangkan tuh. Hanya minjamkan aja baru tuh. Nih, dia pinjamkan. Berlomba-lomba. Kalau uang belum adalah. Ini ada uang tapi untuk pinjam saja. Dan waktu ini. Itu sebuah nilai yang besar. Ya, sebuah nilai yang besar. Belum lagi kalau itu infak. Kalau dia sudah bentuknya infak, bayangkan aja lah. Umat Islam banyak. Kalau ada 1.000 orang, tiap orang infak 1 juta, kan lumayan tuh. 1 miliar. Ya, banyak. Tapi masalahnya tak di situ.
Karena ketika bab infak dan sedekah, itulah prinsip ekonominya jalan. Itu yang sering saya sebutkan. Kalau sudah infak sedekah, berinfak sekecil-kecilnya untuk dapatkan surga Firdaus sebesar-besarnya. Itu tak? Ini anak belum nengok pengumumannya nih. Kalau ada pengumuman, alhamdulillah infak bulan kemarin 1 kilo, bulan sebelumnya ada 2 kilo. Kok pakai kilo? Uang receh, payah ngitungnya. Jadi terpaksa pakai kilo. Ya. Cuma nanti pisahkan uang 50, uang 100, 200, 500, 1000. Kan senang ngitungnya tuh. Sekali-sekali antum hitung dulu antum. Kira-kira kalau sekilo terlalu lama, 1 on tuh berapa nilainya? 1 on uang 100, berapa tuh? Ada tak 10.000? Jadi senang hitung. Top nimbang, udah. Berapa uang? 2 kilo. Sekilo sama dengan 2 kilo. Kemudian ini, kan enak kita ngitung tuh lagi. Ya. Nah, itu kalau sudah infak itu yang keluar tuh. Ya. Nah. Tapi ditanya dari harta, kemana kita infakkan? Dari mana kita dapatkan? Tentu harta-harta yang halal yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara tidak langsung ketika ada kesempatan, saya banyak melihat orang, kita biasanya kalau di Riau kalau buka infak kadang-kadang baru diumumkan ini kita butuh tiang sekian, ini sekian. Kadang-kadang ada yang diam-diam aja, Pak jangan minta lagi Pak, yang apa, biar saya semua tiangnya aja, kata dia. Akhirnya yang lain tak kebagian. Nah, masing-masing nunggu kesempatan. Sebenarnya ketika ada ini lahan masjid atau apapun ingin dibuka, itu kan kesempatan kita ngambil kapling tuh. Kapling apa? Kapling akhirat. Kita kalau kapling dunia, subhanallah, kalau ada kapling dunia murah, meriah, rumah hop, ya, 1 meter 3 juta, anak yakin berebut orang, ya, bayar angsur. Kapling akhirat belum tentu orang semangat tuh, belum tentu, sebab prinsip ekonomi tadi ada di dalam pasar akhirat, tidak ada di dalam pasar dunia. Prinsip ekonomi itu tak berlaku di pasar dunia, dia cuma berlaku di pasar akhirat. Apa pasar akhirat? Majelis taklim, ya, di masjid-masjid, ya, yang ditawar-tawarkan itu pasar akhirat. Tapi yang pergi ke pasar akhirat itu kan tak banyak orangnya. Sudah orangnya tak banyak, yang belanja pun pilih-pilih orangnya. Sudah tuh yang dikeluarkan belanja pun pilih-pilih uangnya. Wallah, terlalu banyak pilih-pilih, ha? Ya, ini kesempatan bagi setiap kita, ha? Harta yang kita miliki di jalan Allah, paling tidak kita akan ikut, ya, dimanapun, sedikit apapun, nilai di sisi Allah itu akan terus mengalir. Ya, ini yang kita ingin harapkan dari harta-harta yang kita miliki, karena dengannya Allah akan melapangkan kita. Tapi jangan karena itu pula, ya, kadang-kadang ada orang bersedekah dengan harapan balasan lebih besar. Sebab kemarin ada ustaz cerita, kata dia, ya, padahal tak perlu cerita ustaz. Nabi sudah sebutkan, siapa yang membangun masjid di dunia, dibangunkan istana di akhirat. Tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat, 100 sampai 700 kali lipat. Suatu ketika masa paceklik Ummah Utsman bin Affan bawa hampir 1.500 onta dagangan, bawa gandum. Masing-masing onta itu membawa kotak salah 500 kilo. Dengan 1.000 apa, nah lupa jumlahnya. Lalu sampai di Madinah, pedagang-pedagang Madinah datang menawar gandum. Yang dikatakan oleh Utsman, Anda bisa beli saya untung berapa? Mereka bilang, kami akan beri Anda untung 1 dinar. Untung aja tuh yang diminta. Dia tak bicara modal. Untung berapa Anda beri saya untung? 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa sekarang?
Ada 500-an. Kali 4. Lah 2 juta tu 2 juta lebih tu Bayangkan tu Taruhlah 2 juta. Untungnya saja tu gandum 1 kilo 2 juta masa itu tu. Kata Osman, tak mau. Tambah lagi. Baik, kami bagi kamu untung 2 dinar. Kata Osman, tak, tambah lagi. Pedagang asli. Lalu kata pedagang, wah Osman, yang pedagang di kota Madinah ini cuman kami. Dan yang berani membagi anda untung 2 dinar itu cuman kami. Tak ada orang yang berani. Apa jawab Osman? Kalau begitu tidak jadi dijual. Terus semua ini dagangan saya infakkan untuk kaum muslimin. Tak jadi dijual. Kenapa? Karena Allah memberi keuntungan 10 sampai 700 kali lipat dari setiap butir gandum. Allah, tengok perdagangnya. Dia tak mau tanggung-tanggung untung. Berapalah untung 2 dinar, 4 dinar dibandingkan dengan 700 kali lipat. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dipikir yang lain. Tak jadi. Saya infakkan semua untuk kaum muslimin. Allah ikhwan. Mereka berinfak tak mikir macam kita. Kalau kita pilih dulu. Ada tak ya? Apa? Duit 10 zaman dulu tu yang kecil 10 rupiah bulat gitu ya. Ya. Kalau yang umur-umur 40 tahun tu masih ngalami tu, masih tahu 50 tahun tu masih pernah ngalami tu duit 10 rupiah yang kecil. Cari tak dapat, silakan lewat dulu ya. Silakan nanti kalau kurang datang ke rumah ya. Dia lah tahu tu masalahnya akan lebih masalahnya ya. Terus berapa banyaknya orang infak? Nunggu motivasi ustaz dulu. Hadis tak mau, apa tak mau, kalau ustaz cerita baru semangat. Wah, ini dia baru mantap manajemennya. Saya cobalah dulu 1.000. Tahu-tahu di luar ada yang ngasih, ni akhi, minum es. Berapa es ni? Biasa 10.000. Ya udah gratis biasa. Allah, baru 1.000 saya impak tadi ni. Udah dapat es 10.000. Subhanallah, sudah 10 kali lipat. Betul kata ustaz tu. Besok mulai impak 10.000 kan? Alah, 10.000 kata dia. Pada dari luar lagi, baru datang ketemu. Ini ada rezeki dikit 100. Wallah, ini dia baru. Benar cerita ustaz tadi tu. Benar lagi tu. Mulai impak lagi 100.000. Udah lama orang ini ya duit 1 juta. Dari mana? Anda semua punya utang antum dulu. Oh, utang antum 1 juta. Wah, benar balik uang saya. Akhirnya ngutang 100 juta. Infakkan langsung ke masjid. Maksudnya bukan dapat pahala, supaya nanti ada orang ngasih proyek 1 miliar. Infak kan 10 kali lipat. Nunggu. Sekali yang datang orang nagih hutang. Niatnya tak bagus. Antum berinfak yang untuk dunia. Akhirat sering saya ceritakan. Ya, si fulan, seorang pedagang, orang rajin berinfak kepada pengemis. Setelah 10 tahun pengemis jadi konglomerat, ya, datang melihat orang yang berinfak itu, lalu mengenang jasa yang orang dermawan ini, lalu diumrohkanlah dia. Subhanallah, keajaiban sedekah. Hanya dengan 1 goreng pisang dalam 20 tahun ternyata dia mendapat balasan umroh. Dihitung-hitung biayanya 1 goreng pisang kali 10 tahun berapa? Hampir sama biaya umroh. Ini sangat menakjubkan. Kecil bentuknya 1 goreng pisang, tapi balasannya setelah 20 tahun umroh. Semenjak itu penjual goreng pisang semuanya sibuk berinfak goreng pisang. Karena untung-untung dapat umroh. Tapi karena 20 tahun terlalu lama, kalau 1 goreng pisang 20 tahun, mungkin 20 goreng pisang bisa umroh satu tahun ya. Tapi saya tak mau. Kalau saya mau jadi pengemis. Kenapa? Karena pengemis setelah 20 tahun jadi konglomerat.
Sementara penjual goreng pisang 20 tahun masih menjual goreng pisang. Jadi sepakat kita jadi pengemis. Setelah 20 tahun kita umrohkan penjual goreng pisang. Gitu. Logikanya salah. Ya akhi, kita infak itu untuk akhirat. Adapun bonus yang dibagikan Allah kadang-kadang dibagikan, kadang-kadang tidak. Jangan bonus jadi tujuan. Itu yang masalahnya. Jangan bonus itu jadi tujuan. Ini ada orang jual nih. Jual, ayo siapa bayar kontan dapat hadiah payung. Lalu antum dikasih bayar kontan, tapi antum tidak mau apa? Mobilnya, antum cuma minta payungnya saja. Ya, maka perhatikan ya keadaan seperti itu. Maka gunakan harta yang kita miliki secara umum, karena dunia itu adalah godaan bagi diri kita. Siapa yang tak tergoda oleh dunia? Tapi kita harus pandai, dunia adalah kehinaan, ikhwan. Dia tidak berharga di sisi Allah hatta selembar sayap nyamuk. Jangan kita demi memburu kehinaan lalu kita menghinakan diri. Kini kita manfaatkan yang tak berharga itu sehingga dia menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya ke jalan yang baik, dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir. Salah. Terakhir kita bicara sedikit tentang apa? Jasmani. Ya secara umum lah dulu. Nanti kita lebihkan dalam tanya jawab. Apa itu? Ya jasmani kita. Berapa banyak kita manfaatkan untuk jasmani? Kita kadang-kadang olahraganya semangat bukan main ya. Olahraga. Kalau sudah taklim malas. Tapi yang menakjubkan sekarang lagi apa? Semua olahraga, apapun usaha, suka dikait-kaitkan dengan sunnah. Ini yang nih. Ya. Sepak bola, sunnah. Ya. Sepak bola, sunnah. Cari itu, klub, sunnah. Bakso, sunnah. Laundry, sunnah. Apa itu bilang? Memangnya sunnah itu untuk barang dagangan apa? Klub sunnah, klub futsal sunnah. Dari mana untuk futsal sunnah? Sunnah itu amalan kita, bukan untuk merek-merek dagang. Ya, tidak jadi untuk itu. Ya, olahraga, semua ini olahraga sunnah, dia dibolehkan untuk olahraga. Tetapi jangan sunnah itu jadi bahan untuk melariskan dagangan kita. Sunnah bukan larang dagangan. Ya, kenapa jadi merek-merek? Kadang-kadang jual bakso sunnah. Jual ini sunnah, tak ada orang yang beli. Karena kita jual bukan daerah sunnah. Maka perhatikan seperti itu. Jangan semua kasih merek-merek ini. Si merek tauhid. Pergi minta-minta di mana-mana. Ya, baju mereknya. Maka perhatikan, itu bukan merek dagangan. Sunnah itu untuk kita amalkan, ikhwan. Lalu bagaimana kita menghabiskan waktu kita? Bola lah, kini kan sedang demam bola gitu nih. Mana lebih besar manfaat main atau manfaat nonton? Kalau suruh main lah, main bola lebih manfaat daripada cuma nonton sepak bola. Kalau kita nonton sepak bola semuanya bisa ditendang. Ya, meja pun ditendang, apalagi klub favorit menang. Wah, semuanya ditendang itu. Siapa yang dekat ditendang semua itu, kalah jangan disebut lagi. Kadang-kadang kita penonton ini lebih hebat daripada pemain. Bodoh, nendang itu aja tak dapat. Begitu kita main, bola pun tak dapat sama kita. Kawan itu sudah sesak napasnya lari itu, masih kita buat perbodoh-perbodoh juga dia tu, Maka santai. Nah, sekarang kita sampai di mana? Jasmani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul perlu kita jaga kesehatan. Tapi apa kata ulama bersail? Ya khadimal jismi kam taskali khidmatihi. Wahai orang yang menjadi budak dari jasmaninya, kita sibuk
Sakit ini obat, sakit ini obat, sakit ini obat. Sakit apa saja pening kepala kita. Ya, tak boleh rasa sakit sikit. Kita tak mau. Tapi kita terus berobat, namun sakit juga. Sudah obat ini, makan obat ini sakit. Sembuh sakit perut, sakit gigi. Makan obat sakit gigi, sembuh pula sakit mata. Cari pula sakit mata, sembuh pula, datang sakit lain. Tak berhenti sakit-sakit, namun kita terus berobat. Tapi terlalu repot kita lupa tentang kesehatan jasmani kita. Jasmani yang melalaikan kita. Berapa banyak kita dapatkan, tapi rohani tidak kita perhatikan. Ya, tengok orang main. Taklim majelis ilmu berapa masa waktu? Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu juga, atau bapak-bapak, anak-anak yang disuruh, kadang-kadang sebagian bapak-bapak menjaga kesehatannya mantap. Ya, untuk olahraga dimanapun dia pergi. Itu seperti saya katakan tadi. Tapi kalau sudah untuk taklim, yang menakjubkan lagi itu tadi punya motor, tak punya jas hujan. Itu yang sering saya jadi, punya motor tak pergi taklim, mapak tak ada jas hujan. Ente punya motor? Punya. Jas hujan tak punya. Motor 15 juta, ada motor kini 30 juta. Jas hujan cuma 150.000, antum tak bisa beli. Cabut itu ban motor, jual, beli jas hujan. Kan ngapa? Pak, saya beli jas hujan untuk taklim, tapi antum tak bisa taklim. Karena motor antum sudah tak pakai. Atau motor pakai jas hujan, antum tak taklim juga. Coba manfaatkan, kesehatan itu penting, kan? Penting jasmani. Tapi kalau terlalu sibuk di situ, saya lihat ada terlalu pagi, sore, malam, ya. Nah, kalau kita lihat sejarah para ulama kita, ya umurnya panjang-panjang lah. Tak seperti kita ini, ya. Tapi olahraganya tak seperti kita, saya lihat. Belum dapat lagi saya sejarah-sejarah yang seperti kata orang ini. Enggak. Ya, itu secara umum. Selebihnya kita tanya jawab sampai masanya. Ya, itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pengumuman donasi pembebasan tanah. Ini yang kemarin, bulan yang penuh berkah, ini sudah lewat. Ya, karena ini beritanya bulan yang penuh berkah. Ya. Untuk berdonasi jangan nunggu bulan. Apa yang disebutkan oleh para ulama kita, kun rabbaniyan wa la takun sa'baniyan. Jadilah kalian hamba Allah dimanapun kalian berada, dan jangan menjadi hamba Allah hanya bulan Sa'ban. Ulama lain katakan lagi, cukup celaka orang yang hanya mengingat Allah pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan mereka sudah lupa kepada Allah. Dulu Ramadan infaknya lancar semuanya. Di luar Ramadan mulai itu nunggu Ramadan tahun depan. Ya, kapan kalau umur kita sampai? Nah, maka itu donasi tetap terus berjalan untuk pengumpulan pembebasan tanah yang di depan, yang luasnya 1000 meter persegi. Dana yang dibutuhkan 2,5 M. Ya, 2,5 miliar. Ya, bunyinya banyak, tapi kalau ramai-ramai insya Allah dia jadi mudah. Ya, kalau antum tak mau ramai-ramai, antum pergi aja ke panitia. Pak, saya tidak mau ramai-ramai kayak gitu, saya mau sendiri saja, 2,5 M. Itu tak masalah. Insya Allah panitia tak akan pernah marah sama antum kalau ada gitu. Antum datangi aja panitia tuh. Bapak keterlaluan minta-minta gitu ya, datang aja sama saya biar saya tanggung. Tuh insya Allah berhenti itu panitia minta-minta, kan? Ya, silakan. Sebenarnya ini bukan minta-minta kalau bagi saya. Mengajak kaum muslimin untuk sama-sama menanam modal akhirat. Mari kita bersama-sama menanam modal untuk akhirat kita. Karena perjalanan kita ini singkat, sementara masa depan kita sangat panjang. Masa depan panjang, masa depan yang tidak ada akhirnya. Apapun yang kita gunakan, apapun yang kita tempati,
setelah kematian kita ini sesungguhnya dia sudah kita bangun selama kita di dunia. Siapa yang menjalankan harinya dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, berarti dia sedang membangun istana kebahagiaan di akhirat kelak. Siapa yang menjalani hidupnya dengan maksiat kepada Allah, berarti dia sedang membangun penjara penderitaan di akhirat kelak. Maka ketika Allah beri kesempatan untuk beramal, ikuti. Sedikit atau banyaknya, jadikan dia bekal utama kita untuk perjalanan kita yang sangat panjang. Ini perjalanan akhirat. Perjalanan dunia singkat. Paling lama di dunia ini sebatas usia. Sampai usia habis, hilang. Kerana dunia seperti air yang di dalam kendi. Begitu dituangkan, air kendi habis, kendi pun hancur, masa pun terbuang. Apa yang tersisa dari kita? Apa yang kita infakkan? Itulah yang tersisa untuk kita. Kita infakkan dengan ikhlas. Semoga itu menjadi amal jariah yang terus mengalir kalau kita mendahului. Ya, nah maka mari semangat dimanapun dan kapanpun. Apabila ada seorang ibu yang memiliki anak masih berumur 1 minggu, kemudian qadarullah anak tersebut meninggal dunia, apakah anak tersebut bisa menolong kedua orang tuanya di akhirat kelak? Ya, anak kecil yang meninggal ini ya sudah, dia sudah dapat jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau jangan dipikir lagi, kan dia masih umur segini. Di akhirat tak ada lagi umur dia. Pokok anak kecil, anak kecil. Selain itu orang tua tak masuk surga. Orang tua tak masuk surga. Karena di surga tu tak ada lagi yang tua. Ini jangan menangis pula orang tua kan. Dah. Ya. Jika seorang anak yang sudah balik, masih proses berhijrah, masih berusaha untuk menjadi salihah, apakah bisa menolong kedua orang tuanya di akhirat kelak? Jika seorang anak yang sudah balik, masih proses berhijrah, masih berusaha untuk ini kan masih semua ya. Iya. Semoga dia menjadi orang yang soleh dan solehah. Insya Allah anak yang soleh dan solehah ini, apakah dia akan dapat menolong orang tuanya di akhirat kelak? Di akhirat kelak, doakanlah oleh orang tuanya agar anaknya menjadi anak yang soleh. Kita juga sekarang masih berusaha untuk jadi orang soleh. Ya, semoga amalan kesolehan itu bisa meringankan kita. Al-mar'u la turfa'u darajatahum fil jannah, innal mar'a la turfa'u darajatahum fil jannah. Sungguhnya orang tua tiba-tiba derajatnya diangkat Allah di hari akhirat di surga, ya. Lalu dikatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Karena anakmu telah banyak berdoa untukmu, ya. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Apakah tidak sengaja menelan sisa makanan di mulut ketika solat dapat membatalkan solat? Tidak. Ustaz mau tanya, ana lah tahu antum buat ini untuk tanya, kecuali minta nagih hutang ya ana tak tahu kan. Ustaz mau tanya, iya antum mau tanya memang ya, kecuali itu Ustaz maaf nagih hutang, kan itu ya. Soal adab, lebih utama mana seorang ustaz yang masih mempunyai seorang akhwat yang masih mempunyai bayi solat qiyamul lail di rumah atau di masjid saat bulan Ramadan? Ya, saat bulan Ramadan mana yang lebih utama dia untuk walaupun ini, tapi di rumahnya pandangannya lebih bagus karena dia seorang wanita dan masih punya bayi. Ya, adab menuntut ilmu seorang akhwat yang masih
mampu mempunyai bayi, antum tidak disuruh untuk ke masjid. Kini lebih mudah untuk di rumah masih bisa dengar, masih bisa ini. Tapi kalau ada majelis di masjid itu tidak juga dilarang. Tapi sebaiknya kalau itu tidak bisa menenangkan ketentraman, ketenangan yang lain, jangan dibawa. Ya, sebab kalau sudah dibawa masjid, antum masih punya bayi, kemudian disibukkan oleh bayi, orang lain akan ikut sibuk. Dia tidak melihat lagi ustaz, dia sibuk juga melihat ukhti yang ngurus bayi. Ya, kalau terlalu capek ngurus bayi, akhirnya akhwat lain juga lagi sibuk ngurus ukhti, ya. Jika kita pertama kali berhijrah, apa yang harus diperbaiki pertama kali? Pertama kali diperbaiki niatnya. Betul tak niat hijrahnya? Kemudian pelajari akidah atau tauhid. Perbaiki akidah dan tauhid. Ya. Bolehkah kita bersedekah untuk orang tua kita meninggal? Tujuannya membayar hutang ortu kita. Yang mungkin ortu kita dulu meninggal dalam kondisi berhutang. Ya, pertama kalau tahu dah antum dengan siapa dia berhutang. Kalau tahu dia berhutang, bayarkan hutangnya dengan orang itu. Jangan antum sedekah dulu. Kalau antum tahu ini orang tua saya dulu ada hutang nih sama sini si fulan, pergi bayarkan. Saya tahu dia punya hutang Ustaz, tapi orang tua, tapi itu tidak tapi orangnya lah tak tahu lagi di mana letaknya. Dia berimbah atas nama orang punya hutang. Ya, orang punya hutang. Adapun hutang kalau orang sudah berniat untuk membayar tapi sampai apunnya tidak dibayar, ini insyaallah Allah akan menggantikannya. Tapi dia memang niat untuk bayar. Sebagian orang hutang itu niatnya untuk tak bayar. Pak, saya hutang. Ini ada usaha, saya minjam sama bapak. Antum harusnya tanya, antum minjam modal atau minjam untung? Kalau minjam modal, dia harus balik modal. Tidak Pak, saya perkirakan untungnya sekian. Kalau modal sudah selesai Pak. Ya, saya sudah punya modal, sudah saya ini nami gambaran untungnya sekian-sekian, ada 10 juta lah ini untungnya dalam sebulan, jadi saya minjam 10 juta Pak. Modalnya sudah dibayar, karena dia modal dia, tapi untungnya belum nampak kan? Dia ingin segera nampak, dia minjam sama kita, minjam untung. Begitu sebulan untungnya tak datang-datang, kita tak dibayar. Itu sudah balikkan modal baru balik Pak. Untung belum lagi Pak, kata dia. Nanggunglah sendiri. Ya, ini masalah hutang. Apabila dagangan kita dicuri lalu kita ikhlaskan, apakah kita berpahala? Insya Allah berpahala, tapi jangan berharap dagangan dicuri ya. Atau kita harus menjaga barang dagangan supaya tidak dicuri. Ya, namanya barang dagangan. Antum dagangan apa? Kalau pergi sholat, antum tidak bawa dagangan dalam sholat. Tak boleh dagang di masjid. Ya, maka kan banyak cara ditutup kah, di apakah ini, kalau atau pasang alarmnya atau pasang kamera. Dan jangan CCTV seluruh arah ada TV. Sebab kalau antum pasang CCTV, dia malingnya pas di tengah-tengah TV, tak di sisinya, tak masuk kamera dia. Ya. Karena ini kalau CCTV di CCTV aja dia masuk kamera. Kalau dia terang-terangan dia tak ada masuk kamera ya. Kita buat CCTV orang maling juga. Ya. Enggak, tetap ada usaha. Jangan was-was begitu. Ya. Ini lain banyak. Afwan Ustaz, bagaimana cara mengatasi syahwat yang besar? Di mana dalam hal ini saya sudah mencoba berpuasa Senin Kamis, Daud dan sebagainya. Saya juga belum ada istri. Ini masalah antum nih. Puasa sudah, Senin Kamis sudah, Nabi Daud sudah. Apa yang belum? Punya istri. Itu yang masalahnya antum. Ya. Cepat cari istri, tapi jangan banyak pilih. Kalau dapat wanita soleha, turunan baik-baik, ya anak orang kaya pun tak masalah. Ya,
dokter pun tak apa. Kalau dia ada mobil pun tak masalah. Karena itu siapanya banyak pilihan lah. Ya. Kalau dapat satu aja tak dapat pentingnya. Ya. Perjuang ya ki. Tapi kalau nak cari itu pun sesuai pula keadaan diri. Ini kadang-kadang ikhwan ni nak milih tak tanggung ustaz. Bisa carikan akhwat tak? Yang apa? Yang habis 30. Yang habis 30 juz. Ente? Juz 30 pak. Gitu. Lumayanlah bertemu pak. Kan satu kupu juz 30 juz. Kan gitu. Kan bertemu tu. Jadi 30-nya tetap satu. Juz 30. Anda dapat berapa? Juz 30. Istrimu 30 juz. Kan sama-sama 30 di tengah pak. Gitu. Allah. Cari itu jangan terlalu banyak pilih. Ya. Tetap. Ya. Jangan suka WA. Ukti, bangun malam yuk. Ukti, antum bilang itu anak siapa? Antum bangunkan tengah malam. Ibumu tak pernah kau bangunkan malam. Anak orang dibangunkan malam-malam. Datang. Kau lihat itu datang. Assalamualaikum pak. Kalau orang Melayu kan gitu. Assalamualaikum pak. Apa? Saya lihat di sini ada bunga yang sedang mekar. Wah. Gitu bapaknya bunga apa? Itu. Jangan takut. Maksudnya anak bapak. Anak saya manusia bukan bunga. Berarti bapaknya tak pakai sastra tu. Kalau begitu langsung saja. Saya mau melamar anak bapak. Begitu baru laki-laki namanya. Apa pekerjaanmu? Ia melamar anak bapak. Kan dia nanya kerjaan kita. Kan itu dulu. Ya. Nih, saya mau bertanya. Apa juga itu tulis saya mau bertanya? Wanita yang sedang berhalangan itu tak boleh solat dan puasa. Amalan lain kan boleh. Silakan aja dia baca hafalannya, ngurangininya, ya. Dia baca kitab-kitab tafsir, ya. Dan apakah boleh wanita yang kehilangan berhalangan menyentuh, membaca dan melafalkan Al-Quran? Ya tentu boleh. Hanya khilaf nanti menyentuh Al-Quran. Tapi saya masih orang boleh. Apalagi hanya melafalkan. Lalu kalau makan baca bismillah atau tidak? Ngapa bis aja? Kalau bismillah, saya lagi halangan pak, kata dia. Loh kalau pakai bis, antum berhalangan juga dihalangi oleh bis. Kan boleh. Kalau hafalan kita bismillahirrahmanirrahim, makan kan baca bismillah, apa semuanya boleh. Ya. Dan kadang orang banyak akalnya aja kadangnya. Yang kedua, apakah dibolehkan seorang wanita yang belum mempunyai suami datang ke majelis ilmu yang jauh atau keluar malam untuk datang ke majelis ilmu? Boleh aja tapi dengan mahramnya. Kan boleh. Tapi dengan mahramnya kan senang tuh. Kalau sendirian bahaya. Iya. Ustaz, apakah sama dosa tatkala sendiri dengan dosa syirik? Ya, ini sama tatkala sendiri beda. Ya, dosa syirik menghapus semuanya amal, menghancurkan seluruh amal, bukan menghapus semua amal. Ini adalah akibat yang diberikan. Itu yang disebutkan oleh Nabi, bahwa dia diberi nampakan kemudian tidak harga karena dia tidak istiqomah dalam apanya. Itu yang kita penting jagakan. Ya, apakah ada kitab yang menjelaskan tentang akhlak kemuliaan para ulama salaf? Ada. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Antum silakan baca buku-buku ini. Sangat banyak. Di mana kita di akhlaknya salaf? Kita ni ngaku salaf, tapi akhlak kita silap, perangai kita tukang sulap. Apa? Kalau contoh akhlak salaf, subhanallah. Antum lihat, Syekh Islam Ibn Taimiyah dimusuhi orang, dipitnah orang, apa orang. Begitu musuhnya itu meninggal, Imam Ibn Qayyim senang hati. Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah katakan, kenapa engkau bahagia? Apakah menurutmu kalau dia meninggal penggantinya lebih baik? Lalu Syekh Islam mendatangi itu rumah musuhnya yang memfitnahnya, didatanginya, lalu berkata kepada ahli keluarga yang ditimpa musibah, anak-anakku, orang tuamu telah meninggal. Hari ini aku orang tuamu, segala kesusahanmu laporkan kepadaku. Antum bayangkan, ini akhlaknya se-Islam. Imam Ahmad juga difitnah, masuk penjara.
ketika penguasa berpihak kepada Imam Ahmad, istilah kita sekarang ini fail, data-data orang yang memfitnahmu, terserah mau diapakan, berada keputusanmu, dibuka pun fail pun tidak. Yang Imam Ahmad katakan, aku telah memaafkan mereka. Ikhwan, lihat ini adab. Coba kita, Allah, baru saja tak ditegur, gara-gara dakwah sedikit tak diterima, udah tuh lihat orang celakaan, tengok ini yang kemarin yang menghina saya kemarin nih, mati lah dia, rasain lo gitu. Nggak ada sama sekali. Tetangganya meninggal udah 3 bulan, tak tahu dia tetangga meninggal. Bapakmu mana? Bapak yang mana? Kamu punya bapak berapa? Ya 1. Yang 1 tuh mana? Ya udah meninggal pak. Ngapa tak kasih tahu? Orang meninggal ngapa pula ngasih tahu kan sama bapak? Ya. Kenapa? Saking antinya. Kenapa antum sampai tak tahu? Bid'ah. Ada apa? Antum kan bisa mengamalkan takziah dengan sunnah, sopan, bisa datang lihat. Bisa tak tahu. Ini adab. Ulama kita bagaimana adab berdebat, adab apa? Kita kadang-kadang itu yang tak tahu. Mau kerasnya aja diambil, yang lembutnya tak pernah diambil kan? Ustaz apa ya? Cari buku-buku itu. Belum lagi tawaduknya para ulama. Ya. Tak nunjuk-nunjuk diri ya. Imam Sufyan Tsauri itu, gelarannya Amir Mukminin fil hadis. Hafalannya 300.000 sampai 1 juta hadis. Tapi orang tak kenal siapa Imam Sufyan Tsauri. Kenapa? Dia selalu menyembunyikan diri, tidak menampakkan dirinya sebagai seorang alim. Kita, Allah, baru aja belajar tahsin, tak ada lagi orang di Sidoarjo ni bacaan paling mantap kecuali kita saja tu. Begitu dengar imam baca, mata tak ke tempat sujud tu, kuping ke dekat imam. Shotnya kurang sangkut. Bukan shot. Shot. Itu agak salah. Salah semua bacaan orang. Ana sudah bicara beberapa bulan kerja dan menabung. Ana sudah beberapa bulan kerja dan menabung. Tabungan Ana 10 juta. Tapi Ana belum punya motor. Namun Ana sudah ingin nikah. Bagaimana nasihat Ustaz? Antum nikah dulu. Nikah. Mana tahu istri antum punya motor? Antum dapat istri. Ya. Antum nikah dulu. Ini lebih utama. Mana tahu antum dengan pengumuman seperti ini kan, mana tahu besok ada yang menghadiahkan antum motor. Motor non mobil umpamanya kan, hadiah pernikahan antum, dimasukkannya dalam kotak. Ini antum buka, dapat motor. Motor-motoran. Nikah dulu ya, motor tuh belakangan. Ikhwan, kalau antum jalan kaki bersama yang antum cintai, lalu berpegangan tangan, subhanallah, gimana antum? Coba antum jalan kaki megang motor, mana ada? Ana mau nikah biarlah motor dulu. Mana bisa antum? Aneh orang ngapa tuh berjalan? Nikah dulu biar enak antum tuh. Ngapa? Iya. Kalau antum terbayang motor, pegang tangan istri dari belakang. Kenapa itu? Saya ingat mau beli motor tak jadi gitu kan. Nikah ya, hati-hati. Iya. Tapi jangan buat pengumuman. Ada dah akhwat yang punya motor? Jangan. Bagaimana nasihati orang tua yang keluarga yang masih melakukan bid'ah dan amalan lain? Sabar ikhwan. Dakwah itu sabar. Jangan simsalabin. Kadang-kadang dengan akhlak dan adab itu akan lebih besar pengaruhnya. Sabar. Kita ini suka tak sabar. Mau sekali kasih tahu orang, sudah 3 kali saya ngomong ya, mulai saat ini jangan pijak rumah saya. Ada apa? Sabar kita. Nabi saja akhlaknya dipuji Allah, namun banyak yang menolaknya. Maka kita butuh kesabaran. Apakah memberikan makanan kepada orang miskin tapi niatnya untuk mengirim makanan tersebut kepada orang yang sudah wafat, memunjumkan, apakah ini termasuk kesyirikan?
Ini tidak yang maksudnya kalau antum ingin infak fakir miskin, infak saja. Ya, ingat apapun yang diamalkan oleh anak dari amalan soleh, diniatkan tidak diniatkan untuk orang tua, insya Allah orang tua kita tetap dapat tuh. Tapi boleh tak berinfak atas nama orang tua? Boleh. Ini sayang, ini ada pembebasan tanah, umpamanya nak. Saya atas nama ayah saya sedekahnya 30 juta. Ya, sudah. Pahalanya tidak urusan kita yang antar. Sebab ada malaikat yang punya urusan. Amalan diterima tak terima juga Allah, dan tak ada laporan pada kita. Yang paling penting kita sudah kasih tahu bahwa kita berinfak atas nama orang tua. Kita berharap amalan kita diterima oleh Allah. Aman sebenarnya sudah. Ya, itu. Apakah hukumnya menyiarkan berita meninggalnya seorang di mushola? Sebagian katakan kalau hanya sekedar ingin pemberitahuan, bukan mengajak-ngajak seperti itu, tapi tidak terlalu besar umum ini, ya itu bolehkan, atau di tempat yang lain. Sebagian orang kadang-kadang cari jalan di kampung, ya ada kode-kode tersendiri, ya ada yang seperti itu. Tapi kalau dapat dihindari, jangan sampai menjadi cara mengajak orang untuk sholat, ayo ini. Nah, itu yang terlarang jadinya timbulnya. Apakah termasuk berilmu tapi tidak memiliki adab ketika beberapa ustadz salaf ketika menjadi pembimbing umrah, mereka tidak mau berbaur, tidak ramah kepada jemaah yang masih belum kenal sunnah, padahal ia kesempatan bagi mereka untuk berdakwah tentang sunnah. Perlu didudukkan soal bimbing-membimbing. Ya. Kenapa nak pergi baru minta bimbing? Kenapa sebelum pergi itu dibimbing dulu? Supaya nanti pergi tak susah kita. Ustaz tu badan satu, nak dibimbing 300 orang. Yang satu bawa ke kiri, satu bawa ke kanan, yang satu nolak dari belakang. Ya, ini yang juga jadi masalah. Kadang-kadang bimbingan itu, ya. Maka itu kalau saya pribadi tak suka jadi pembimbing. Pergi-pergi aja sama. Namun kita tetap berikan tuntunan kepada saudara-saudara kita yang tak tahu. Yang kedua, risiko jadi pembimbing macam-macam. Kadang-kadang pembimbing itu tak dapat apa-apa, Bu. Tak dapat apa-apa, ikhwan. Cuma dapat kena marah jemaah, kena ini jemaah, ini uang tak dapat kadang-kadang sama sekali. Capek dapat, apa dapat, tanggung jawab banyak. Ya, ini risiko. Ya. Nah itu sampai sekarang saya tak pernah mau jadi pembimbing lagi, sebab sudah pengalaman untuk jadi pembimbing seperti itu, tak punya adab, tak punya ni. Padahal yang satu narik ke sini, satu narik ke sini, akhirnya kita lari sini, ini narik sini. Jalan kita cintang perenang aja buat, Ya. Kadang satu minta yang ini, satu minta yang itu, ya. Ya. Tapi tetap bagi kita sudah dijadikan pembimbing, berbaur. Tanya yang perlu bimbingan, ya. Nih, lagi pula juga yang dibimbing, jangan dianggap ustaz itu kuli, ya. Mentang-mentang ustaz disebut pembimbing, ustaz, sini, bawa bimbing ini. Itu bukan itu. Ya, ustaz menolong agama Allah di zaman sekarang ini contohnya seperti apa, khususnya untuk wanita, infak sedekah untuk menegakkan agama Allah. Itu ada bangunan banyak infak sedekah. Ya wanita banyak-banyak bersedekah. Penghuni neraka paling banyak itu perempuan. Salah satu menolong agama Allah itu menolong dakwah dan menolong ini. Ini salahnya. Itu salah satu juga. Sebenarnya saya tak suka nyebut salah satu. Sebab berarti salah juga gitu ya. Yang benar satu. Ya. Itu bahasa kita aja. Ustaz, kalau kita bangun saat sudah suruh, misalnya suruh 5.30. Kita bangun jam 5 ini, apakah langsung sholat subuh atau menunggu 15 menit setelah suruh? Ya. Nunggu antum bangun, tengok suruh. Orang suruh sholat ada orang? Sholat kan? Tunggu sih. Udah, yang dahulukan sholat subuhnya. Ya. Atau matahari sedang naik. Kalau matahari itu sedang nak muncul itu dulu, tentu ditunggu dulu sebentar, sedikit, dan antum kerjakan. Kan bisa aja antum berwudu, bersih-bersih dulu, kan banyak waktu, ya. Ya.
Nih, cuman antum sampai terbangun sampai suruh itu kan ditanya orang juga. Ustaz, menolong agama Allah ini mencontoh seperti Ustaz. Oh ini yang tadi. Ini sama aja tulisannya. Tulisannya berbeda, pertanyaannya sama. Ya. Ya itu seperti apa? Banyak ya, menolong dakwah, menolong ini. Semoga dengan demikian kita menolong agama Allah. Ikhwan, menolong agama Allah itu bukan berarti Allah itu butuh pertolongan kita. Itu rahmat dan kasih sayang. Allah beri kesempatan kepada kita ya untuk menolong agamanya. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapatkan pahala dalam agama ini. Kalau seluruh kita tak mau nolong agama Allah, Allah akan tetap menegakkan agamanya. Antum tak mau, tak ada urusan bagi Allah. Antum tak mau bela agama Allah, tak mau jadi da'i, tak mau jadi membantu agama Allah, tidak ada urusan. Allah tetap akan tinggikan agamanya. Antum bergerak atau antum tidak bergerak. Namun ada kerugian bagi kita. Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk ikut terlibat, sehingga dengan itu Allah berikan kita ganjaran. Maka jangan lalai. Ada kesempatan, azam, harus semangat. Itu harus ditanamkan. Baik juga anak-anak, baik apapun ya, ditanamkan. Kita berjuang, itu alir. Apalagi kalau tanah, berapa lama itu tanah kan? Dia tetap bertahan sampai dunia kiamat kan? Ya, kalau masjid mungkinlah kipas angin bisa hilang kan? Maka itu orang kalau infak kan mikir-mikir dia. Ini ada program masjid Pak, apa kipas angin? Ndaklah. Kenapa? Nanti hilang pahala saya. Ya. Ini ada program masjid Pak, apa? Tanah timbun, tanah urukan, semuanya sibuk infak tanah uruk. Ya. Sebab kalau sudah dibuat masjid pasti tak dibongkar lagi kan? Tak ada, itu infak jariah yang mengalir terus. Akhirnya masjid tak jadi. Kenapa? Sebab tanah uruk semua yang anda. Mana ada masjid? Ya, orang berimpak tanah uruk semuanya. Masjid tak jadi-jadi. Kenapa? Tengok Pak, itu datang lagi Pak 2 truk, 3 perut mengundung. Ya, kenapa? Orang infak. Ya, itu karena milih-milih itu, akhirnya infak tanah uruk. Ya, itu makanya. Ini kesempatan kita untuk beramal dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, memudahkan kita infak di jalan Allah, memudahkan kita untuk mendapatkan pahala-pahala jariah selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Tadi kembali saya ulangi, jangan kita menunda. Kita beramal, infak, jangan nunggu lebaran ya. Ini nunggu lebaran haji, nunggu lebaran ini enggak. Kita tetap berikan, tidak banyak itu, sedikit. Masih ada juga. Sudah nak habis. Jam mana yang betul? Pasal jam orang ni bolak-balik. Di depan ada, di belakang nengok. Oh masih. Sini jam berapa solat? Oh 11:30. Masih lama lagi. Apakah boleh belajar? Apakah boleh belajar bela diri? Bela diri dengan belajar. Kalau diri antum diganggu, langsung bela aja diri antum. Ya, tak usah belajar lagi. Siapa ganggu antum? Bela. Kenapa? Saya bela diri saya. Ya. Boleh aja. Kalau tidak ada, macam-macam. Kadang-kadang sebagian bela diri ini kan ada baca-bacaan pula tuh. Kalau untuk gini bacanya begini, ini baca begini, ini Nurullah, nur begini, macam-macam segala nur. Innahu min Sulaiman, kata dia kan. Nah itu lah baca-bacaannya. Lain, nah itu jangan. Tapi kalau sifatnya ketangkasan ini itu boleh. Tapi harus lihat batas waktu juga. Kadang-kadang kita nih, belajarnya tak tentu waktu. Ya. Yang dimana ada unsur memukul kepala. Dan apakah boleh jika menggunakan pelindung? Antum kan bisa belajar bela diri tak pakai pukul kepala. Maaf Pak, saya tak ikut kepala. Kenapa? Saya kalau belum tentu dipukul kepala saya oleh orang Pak. Kenapa kepala saya yang dipasang-pasang terus? Ya kan? Gitu. Tak usah. Bab itu merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri.
Ya, afwan, ana diajak orang main sepak bola. Teman, ana kan tak hobi. Jangankan tak ngejar bola, lari aja susah, Bang. Hah? Nah, tapi jadi kiper baru mantap. Begitu bola datang ana minggir. Silakan tendang. Diajak main takraw, kalau di pondok ngajak Pak takraw. Kalau dekat kaki ana tendang, dekat kepala ana tangkap. Kok ditangkap? Kepala ana ni bukan untuk nanduk bola. Ana mau belajar, ana bilang. Ndak ini ditinju-tinju pula kepala antum, Memangnya besok kepala antum ini, ya. Tapi usahakan jangan sampai ya kerugian diri kita. Jangan berlebihan lah, ya. Dia boleh, ya. Boleh kita bela diri, banyak kawan-kawan yang ikut juga bela diri, macam-macam jenisnya. Saya tak tahulah, tak hafal saya macam-macam ya. Tuh ini jetkun lah, sukun, yang lembut tu sukun. Ada jetkun, ada sukun, ada pikun, macam-macam. Anak takut antum kepala antum jadi kena pikun. Ya, bisakah anak yang soleha membawa orang tuanya ke surga yang meninggal dalam keadaan kafir? Ya, yang kafir tak bisa dibawa ke surga lah. Surga itu bukan punya dia, bisa bawa bapaknya ke sana. Ya. Dah masuk di surga. Surga itu bukan macam tempat dunia ini, rumah, ya. Bapak di situ, nanti tinggal di rumah saya malam ni tidur ya, besok baru masuk ke situ. Enggak. Orang kafir sudah jelas tempatnya di sana. Hatta bapaknya, hatta ibunya, hatta saudaranya, kalau di kafir di sana. Ya. Maka itu harus perhatikan. Ya, kita berharap agar orang-orang tua kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka telah lalu, doakan. Tugas kita doakan. Oh, dulu bapak saya pernah buat ini, jangan nanti terlalu fikir. Tilkal ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu umat yang telah lalu, mereka telah dapatkan ganjaran mereka, insyaallah kalian akan dapatkan bagian kalian dan kalian tak akan ditanya tentang urusan mereka. Doakan. Adapun orang tua kita yang lagi hidup juga kita doakan, ya, agar saudara-saudara kita juga mendapat hidayah seperti kita dan diistiqomahkan Allah di dalam hidayah itu. Saya rasa itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.